wabarakatuh. Sidang pada hari Senin tanggal 24 Mei tahun 2021 sidang perkara nomor 79 garing PUU /20 Romawi garing 2021 perihal pengujian formil dan materi revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi batas usia menjadi hakim konstitusi, proses rekrutmen hakim konstitusi dari periodisasi masa jabatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Halo. Hadirin dimohon duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 79 garing PUU/20 Romawi /2021 dalam pengujian formil dan materi revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi batas usia menjadi hakim konstitusi, proses rekrutmen hakim konstitusi, dan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pertama-tama saya persilakan terlebih dahulu kepada pemohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir dalam persidangan ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Abdul Sikin sebagai pemohon. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan juga kepada pihak termohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir dalam persidangan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan. Perkenalkan, saya Eta Anggara dan Budi Mangga sebagai termohon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum sidang ini dilanjutkan, ada beberapa hal yang perlu majelis sampaikan, yaitu bahwa sidang ini adalah sidang yang dilaksanakan secara cepat karena undang-undang hanya memberikan waktu untuk memutuskan perkara ini dalam 14 hari kerja. Itulah beberapa hal yang pertama perlu saya sampaikan. Baik, selanjutnya sesuai dengan agenda sidang hari ini, yaitu mendengarkan penjelasan dari pemohon. Kepada pihak pemohon dipersilakan membacakan pokok-pokok permohonannya. Kepada Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta Pusat 10/11/0 dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dr. Zikri. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 60, warga negara Indonesia, pekerjaan advokat. Yang selanjutnya disebut sebagai pemohon. Objek permohonan: pengujian formil dan pengujian materi pasal 15 ayat 2, pasal 20 ayat 1 ayat 2, pasal 23 ayat 1 huruf C, pasal 59 ayat 2, serta pasal 87 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Alasan permohonan: alasan pengujian formil: 1. Bahwa secara formil Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara rinci proses pembentukan undang-undang. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar mekanisme yang dilalui DPR bersama Presiden dalam membentuk legislasi, dan dengan pengaturan yang sederhana pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 memberikan atribusi pengaturan tata cara pembentukan undang-undang dalam satu produk undang-undang. 2. Bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan batasan konstitusional bahwa ada rambu-rambu yang ketat yang harus dipatuhi dalam membentuk undang-undang. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dibangun dengan landasan penyimpangan prosedural. Menurut pemohon, penyimpangan yang terjadi dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yaitu membentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tidak memenuhi syarat carry over. Pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik, hanya formalitas belaka. Proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melakukan publik tergesa-gesa dan tidak memperlihatkan series of krisis pandemi COVID-19. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 berdasar hukum undang-undang yang invalid. Alasan pengujian material 1. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 banyak menabrak asas fundamental dan norma konstitusional. Pembentukan undang-undang serta aturan derivasinya menghasilkan materi muatan undang-undang yang inkonstitusional, tidak substantif dan tidak berorientasi pada penguatan Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sama sekali tidak menyentuh aspek perbaikan rekrutmen hakim konstitusi, penyempurnaan hukum acara MK, penyempurnaan kewenangan MK. Poin inti dari revisi undang-undang ini adalah perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi semata yang mengesankan adanya potensi konflik of interest. 3. Bahwa limitasi latar belakang calon hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung dalam pasal 15 ayat 2 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan menjadikan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul bertentangan secara bersyarat dengan prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip equality before the law, syarat konstitusional menjadi hakim konstitusi, dan kedudukan konstitusional Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung sebagai sebatas lembaga pengusul. 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tidak menyentuh penyempurnaan proses rekrutmen hakim konstitusi. Perubahan dalam pasal A tidak cukup signifikan, yaitu hanya menambahkan proses seleksi yang dijalankan secara transparan dan terbuka. 5. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 memberikan perubahan yang signifikan terhadap batasan usia menjadi hakim konstitusi dalam masa jabatan hakim konstitusi, yaitu meningkatnya usia minimal menjadi hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 55 tahun. Penghapusan periodisasi jabatan hakim konstitusi dan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi hingga usia 70 tahun dengan maksimal masa bakti 15 tahun. 6. Bahwa peningkatan usia minimal hakim konstitusi menjadi 55 tahun dengan masa bakti hingga usia pensiun tidak memikirkan regenerasi hakim konstitusi dan kesinambungan dari Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa hapusnya pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan sifat ex omnes putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip kepastian hukum yang adil. Penghapusan pasal A merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 garing UU garing 19 garing 2011 tanggal 18 Oktober 2011. 8. Bahwa pasal 87 revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan asas negara hukum, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami akan memberikan saran dan nasihat atas permohonan. Ini sesuai dengan hal-hal yang mungkin perlu ada perbaikan atau perlu dilengkapi meskipun sifatnya tidak terkait. Untuk saudara, untuk dipersilakan kepada Yang Mulia Ayu Aulia Kusumaningrum untuk memberikan sarannya. Baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami akan memberikan saran nasihat atas permohonan. Ini sesuai dengan hal-hal yang mungkin perlu ada perbaikan atau perlu dilengkapi meskipun sifatnya tidak terikat. Untuk saudara dipersilakan kepada Yang Mulia Ayu Aulia Kusumaningrum untuk memberikan sarannya. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Saya akan menegaskan, pertama tadi disebutkan bahwa isi dari pembahasan permohonan, saya dari hakim hanya memberikan saran dan nasihat yang bersifat tidak memaksa. Jika dari pihak pemohon berkenan, silakan, dan jika tidak berkenan, silakan. Tidak, Yang Mulia. Baik. Agenda selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ketua Majelis. Silakan Ketua Majelis. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari termohon. Kepada termohon, apakah sudah siap terkait jawabannya? Kami belum siap.
siap dengan jawaban kami, Ketua Majelis. Kami mohon waktu 2 hari untuk mempersiapkan jawaban. Baik, karena termohon belum siap, maka sidang kita tunda 2 hari akan datang. Dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei 2021 dengan agenda jawaban dari termohon. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Mei tahun 2021, sidang perkara nomor 79 garing PUU strip 20 Romawi garing 2021 perihal pengujian formil dan materi revisi batas usia menjadi hakim konstitusi, proses rekrutmen hakim konstitusi, dan periodisasi masa jabatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruangan persidangan. Pemohon termohon hadir, tidak perlu diperkenalkan lagi. Baik, sesuai dengan agenda sidang kita hari ini, maka kita akan mendengarkan jawaban dari termohon. Baik, pertama saya akan berikan kesempatan kepada termohon untuk membacakan jawaban dari pokok-pokok jawaban. Terima kasih Yang Mulia. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pengujian formil dan material revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, batas usia menjadi hakim konstitusi, proses rekrutmen hakim konstitusi, dan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi dalam perkara nomor 79 garing PUU strip 20 Romawi garing 2021. Berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI nomor 24 garing PIMP garing 6 Romawi garing 2021 tanggal 21 Mei 2021 telah menugaskan kepada anggota DPR RI yaitu Puni Maliha Ezra MH nomor anggota 227, Eta Anggara Ezra MH nomor anggota A/104. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan surat nomor 20 garing PAN-MK garing 05 garing 2021 tanggal 25 Mei 2021 dari Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian formil dan material revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, batas usia menjadi hakim konstitusi, proses rekrutmen hakim konstitusi, dan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi yang diajukan oleh Dr. Rozikin untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian. A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Para pemohon dan dalam permohonannya mengajukan pengujian formil revisi Undang-Undang MK atas Undang-Undang Nomor 12 Garing 2011 dan perubahannya. Proses pembuatan undang-undang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sedangkan dalam Undang-Undang MD3
Pembentukan undang-undang diatur dalam pasal 162 Undang-Undang MD 3 sampai dengan pasal 173 Undang-Undang MD 3. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, dapat kami sampaikan proses pembentukan undang-undang sebagai berikut. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam proses legislasi nasional yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Kami tidak melampaui batas konstitusional dan kami sudah mematuhi rambu-rambu dalam proses pembentukan undang-undang dan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sudah sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang. Para pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materi revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dianggap pemohon menabrak asas fundamental dan norma konstitusional pembentukan undang-undang serta aturan direvisinya menghasilkan materi muatan undang-undang yang inkonstitusional, tidak substantif dan tidak berorientasi pada penguatan MK. Pembentukan undang-undang dianggap menabrak asas fundamental dan norma konstitusional. Pembentukan undang-undang serta aturan direvisinya menghasilkan materi muatan undang-undang yang inkonstitusional, tidak substantif dan tidak berorientasi pada penguatan MK. Dari ungkapan pemohon bahwasannya pertentangan itu salah, sebab pembuatan undang-undang tersebut telah sesuai dengan tata cara pembuatan undang-undang, yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu melalui tahap persiapan, perencanaan, rancangan, dan pembahasan rancangan DPRD. 15 ayat 2 huruf D dan huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang dianggap kedudukan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul bertentangan secara bersyarat dengan prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip equality before the law, syarat konstitusional menjadi hakim konstitusi, dan kedudukan konstitusional Presiden, DPR, dan MA sebagai batas lembaga pengusul, bahwa isi pasal 15 ayat 2 huruf D Nomor 7 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut. Berusia paling rendah 55 tahun, bahwa isi pasal 15 ayat 2 huruf H Nomor 7 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun garing atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. Pada pasal ini berubah karena usia dan pengalaman dapat menentukan integritas dan
Pasal 59 ayat 2 dan Pasal 87 nomor 7 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Pengujian material dan formil Pasal 15 ayat 2 huruf D dan huruf H, Pasal 20 ayat 1 dan 2, Pasal 23 huruf C, Pasal 59 ayat 2 dan Pasal 87 nomor 7 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pandangan umum. 1. Bahwa dalam pembuktian alinea keempat Undang-Undang NRI tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 2. Bahwa batang tubuh Undang-Undang NRI tahun 1945 diatur lebih lanjut bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945. 3. Bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai puncak kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan terhadap pengujian peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 1. Kedudukan hukum. Dimilikinya kedudukan hukum merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Permohonan adalah pihak yang menganggap hak dan atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum, adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap dalil para pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kedudukan hukum. Dimilikinya kedudukan hukum atau legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Para pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya pasal 15 ayat 2 huruf D dan huruf H, pasal 20 ayat 1 dan 2, pasal 23 huruf C, pasal 59 ayat 2, serta pasal 87 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang pada intinya mewajibkan Mahkamah Agung untuk mengubah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai puncak kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan terhadap pengujian peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Sementara MK berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. 4. Bahwa ketentuan pasal AKUE yang pada intinya mewajibkan Mahkamah Agung untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang dalam proses pengujian sampai ada putusan MK telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 12 Tahun 2011. 5. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, DPR RI berpandangan bahwa pembentukan Undang-Undang MK sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang NRI tahun 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011. Baik, agenda selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ketua Majelis, silakan. Baik, agenda kita selanjutnya adalah penyerahan bukti-bukti. Dengan ini sidang ditunda dan dilanjutkan pada 31
21 Mei 2021 dengan agenda penyerahan bukti-bukti. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang pada hari Senin tanggal 31 bulan Mei tahun 2021. Sidang perkara nomor 79 garing PUU strip 20 Romawi garing 2021 perihal pengujian formil dan material revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi batas usia menjadi hakim konstitusi, proses rekrutmen hakim konstitusi dan periodisasi masa jabatan Mahkamah Konstitusi. Baik, sesuai dengan agenda sidang kita hari ini, yaitu penyerahan bukti-bukti yang dimiliki dari pihak pemohon. Kepada pemohon silakan menyerahkan bukti-bukti. Baik, Yang Mulia. Baik, agenda kita selanjutnya adalah putusan. Dengan ini sidang akan ditunda untuk majelis melaksanakan RPH dan dilanjutkan pada 2 Juni 2021 dengan agenda pembacaan putusan. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang pada hari Rabu tanggal 2 bulan Juni tahun 2021. Sidang perkara nomor 79 garing PUU strip 20 Romawi garing 2021 perihal pengujian formil dan material revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi batas usia menjadi hakim konstitusi, proses rekrutmen hakim konstitusi dan periodisasi masa jabatan Mahkamah Konstitusi. Pemohon dan termohon hadir. Baik, sesuai dengan agenda siang hari ini, yaitu pembacaan putusan. Bagaimana dari pihak sudah siap? Putusan nomor 79 garing PUU strip 20 Romawi garing 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, memutuskan perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam pengujian formil dan material revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi batas usia menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi dan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diajukan oleh nama Pak Rozikin, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 60, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon, telah membaca permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Duduk perkara, menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 April 2021 yang diterima kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2021 berdasarkan akta penerimaan permohonan nomor 178 garing PAN MK garing 21 2021 dan dicatat dalam buku registrasi perkara nomor 79 garing PUU strip 20 Romawi 2021 pada tanggal 18 Mei 2021 yang pada pokok menguraikan hal-hal berikut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan dan seterusnya bahwa pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya. 3. Bahwa kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya. Bahwa perihal pengujian formil hal ini dirumuskan pada pasal 4 ayat 3 dan seterusnya. MK pernah memeriksa dan
Kedudukan hukum pemohon, legal standing pemohon. 1. Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan seterusnya. 2. Bahwa berdasarkan putusan MK Konstitusi nomor 006 garing PU strip 3 Romawi garing 2005 dan seterusnya. 3. Bahwa selain menerima syarat di atas dan seterusnya. 4. Bahwa pandangan MK mengenai syarat menjadi pemohon dan seterusnya. 5. Bahwa untuk menguji formil MK dalam putusan MK nomor 27 garing PU strip 7 Romawi garing 2009 dan seterusnya. 6. Bahwa dalam permohonan akuo dan seterusnya. 7. Bahwa pada dasarnya keberlakuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 menimbulkan kerugian dan seterusnya. 8. Bahwa dengan kedudukan mahkamah yang sentral dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara, para pemohon berpotensi dirugikan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020. 9. Bahwa pemohon aktif melakukan penelitian dan advokasi dan seterusnya. 10. Bahwa berdasarkan pasal 6A ayat 1 dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya. 11. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas maka pemohon dan seterusnya. Pokok perkara. Norma yang dimohon penguji dan norma Undang-Undang 1945. 1. Pengujian formal. Norma Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3 dan seterusnya. Pasal 22 dan seterusnya. 2. Pengujian materi. Pengujian materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2020. 1. Pasal 15 ayat 2 dan seterusnya. 2. Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 dan seterusnya. 3. Pasal 23 ayat 1 huruf C dan seterusnya. Pasal 59 ayat 2 dan seterusnya. Pasal 87 dan seterusnya. 1. Bahwa secara formil Undang-Undang 1945 tidak mengatur secara rinci proses pembentukan undang-undang. Pasal 20 Undang-Undang 1945 memberikan dasar mekanisme yang dilalui DPR bersama Presiden dalam membentuk legislasi. Dan dengan pengaturan yang sederhana, pasal 22A Undang-Undang 1945 memberikan atribusi pengaturan tata cara pembentukan undang-undang dalam suatu produk undang-undang. Selanjutnya, derivasi tersebut diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi rujukan teknis pengaturan tentang tata cara pembentukan undang-undang. 2. Bahwa pada prinsipnya Undang-Undang 1945 telah memberikan batasan konstitusional bahwa ada rambu yang ketat yang harus dipatuhi dalam membentuk undang-undang. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dibangun dengan landasan penyimpangan prosedural. Menurut pemohon, penyimpangan yang terjadi dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yaitu pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tidak memenuhi syarat carry over. Pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik hanya formalitas belaka. Proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa dan tidak memperlihatkan sense of crisis pandemi COVID-19. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 berdasarkan hukum undang-undang yang invalid. Alasan uji materi. 1. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 banyak menabrak asas fundamental dan norma konstitusional pembentukan undang-undang serta aturan derivasinya menghasilkan materi muatan undang-undang yang konstitusional, tidak substansif dan tidak berorientasi pada penguatan MK. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sama sekali tidak menyentuh aspek perbaikan rekrutmen hakim konstitusi. Poin inti dari revisi undang-undang ini adalah perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi semata yang mengesankan adanya potensi konflik of interest. 3. Bahwa limitasi latar belakang calon hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung dalam pasal 15 ayat 2 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan kedudukan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul bertentangan secara bersyarat dengan prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip equality before the law, syarat
kepastian hukum yang adil. 8. Bahwa pasal 87 revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan asas negara hukum, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 87 revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan pesan bahwa memperlakukan aturan masa jabatan non-renewable dan perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK yang menjadi 5 tahun, serta perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi sampai usia 70 tahun dengan maksimal masa tugas 15 tahun. Artinya, hakim konstitusi yang menjabat saat ini menikmati perpanjangan masa jabatan. Petitum dalam pokok perkara pengujian POPIL. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau setidak-tidaknya dalam pokok perkara penguji material. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 3. Menyatakan pasal 15 ayat 2 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 4. Menyatakan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 5. Menyatakan penjelasan pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 sepanjang frasa calon hakim konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi dan nama-nama calon hakim konstitusi. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan dan orang telah memohon dikirim tanda bukti P sampai 1 sampai dengan bukti P sampai 3 sebagai berikut. Pokok perkara pemohon. Pemohon dalam perkara nomor 79 garis miring PU strip 22 Romawi garis miring 2021 pada pokoknya menguji undang-undang secara formil tentang nomor pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 dan seterusnya. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2021 menguraikan sebagai berikut. Terhadap dalil para pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam menyampaikan pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing dapat dijelaskan sebagai
Amar putusan mengadili menyatakan 1. Menyatakan permohonan pemohon berkenaan konstitusionalitas pasal 15 ayat 2, pasal 20 ayat 1 ayat 2, pasal 23 ayat 1 huruf C, pasal 59 ayat 2, serta pasal 87 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tidak dapat diterima. 2. Menolak mengabulkan permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. 3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu M. Badrul selaku Ketua Perangkat Anggota, Ahmad Sadiqi, Kelvin Artadini, TN, Hamdan Zulfa, Anwar Usman, Muhammad Adel Mokhtar, Arjono, Ahmad Fadil Sumagi, dan Ayu Aulia Kusmaningrum, masing-masing sebagai anggota. Dan pada hari Senin tanggal 24 bulan Mei tahun 2021 dan diucapkan di sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 bulan Juni tahun 2021 selesai diucapkan pukul 12 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi, yaitu M. Barulum selaku Ketua Merangkap Anggota, Ahmad Sadiqi, Kelvin Artadini, Hamdan Zulfa, Anwar Usman, Muhammad Adel Mokhtar, Arjono, Ahmad Fadli Sumagi, dan Ayu Aulia Kusmaningrum, masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Irban Cihan Fadila sebagai panitera pengkaji, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili pemerintah yang mewakili tanpa dihadiri pemohon atau kuasanya. Ketua, tanda tangan Muhammad Barulum, anggota Ahmad Sadiqi, Kelvin Artadini, Hamdan Zulfa, Anwar Usman, Muhammad Adel Mokhtar, Arjono, Ahmad Fadli Sumagi, Ayu Aulia Kusmaningrum, Panitera Pengganti, Irban Cihan Fadila. Dengan putusan ini dinyatakan sidang ditutup.